Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Senang sekali bisa kembali. Uh, ya, saya terima kasih ya ada kritik soal judul edisi khusus ini, bongkar gitar. Kenapa sih pakai kata bongkar? Ya saya kira waktu itu pikirannya biar lebih apa mudah dipahami siapapun ya. Kalau ganti renovasi mungkin juga nggak cocok ya. Jadi bongkar juga sebenarnya nggak cocok ya, tapi mungkin ya cobalah kita cari nanti. Pada intinya maksud dari edisi bongkar gitar ini tidak hanya kepada untuk melihat instrumen, tapi juga uh, ya seluruhnya ya, terutama dari pengalaman ya, kenyamanan ataupun perjuangan dari teman-teman yang memilih gitar tidak hanya untuk dipelajari, bahkan ya untuk dijadikan pilihan ya, yang menjadi konsistensi teman-teman gitar. Selamat nih buat pejuang gitar ya, pendekar gitar. Ya, nanti saya pikirkan lagi nama edisinya, mungkin bisa kita cari yang lebih baik ya. Dari bongkar gitar jadi apa gitu ya. Terima kasih yang udah bergabung. Waduh, ini Bang Morin ya di Ambon. Terima kasih Bang. Maaf kalau salah. Iya, Baba Pluyu ya. Baba Playuku. Oke, terima kasih udah bergabung Blang Black JC. Nah, juga saya mungkin sedikit menceritakan tentang program ini ya, Teras Dr. Ari. Jujur ini lahirnya sangat spontan ya, spontan sekali ketika kami nongkrong di kampus sama alumni dan mahasiswa. Ya, kita berpikir kita ingin obrolan-obrolan seperti ini jadi keseharian gitu. Jadi tidak lagi hanya bicarakan entah orang lain lah, apapun lah yang mungkin uh, faedahnya lah membuat kepala sakit, pusing kepala. Tapi ketika kita membedah hal-hal tertentu ya, terutama di musik gitu, kenapa kita nggak coba biasakan ini menjadi kebiasaan yang umum ya. Jadi apalagi di kampus itu kadang-kadang orang ngomong serius malah diketawain, kan lucu. Ya serius itu kan tidak harus tegang ya, tidak harus ini, tapi bisa juga santai. Dan itu yang saya pikirkan, yalah kita kita perluas obrolan ini untuk dinikmati oleh siapa saja. Om Jubing sudah selesai belum? Belum. Kita baru mulai, Mas Baba. Kita tunggu bentar lagi ya, Mas Jubingnya. Makasih, makasih. Suara saya bagus ya. Terima kasih nih yang udah hadir. Ani Butus ya. Baba, terima kasih. Ya, jadi ya saya kasih semacam line gitu ya. Curah gerah musikal. Yang saya maksud dari bahasa itu semoga obrolan ini obrolan yang jujur ya, jujur apa adanya, sederhana, tidak ada tekanan, tidak ada maksud untuk saya terkenal ya. Nggak penting. Ya saya justru terima kasih buat teman-teman yang sudah sangat apa uh, apa uh, banyak memberi ya, memberi waktunya, memberi energinya untuk mau hadir di sini dan berbagi kepada teman-teman. Jadi memang tema kita macam-macam. Oh, ada noise ya. Waduh, maaf nih. Semoga suara cocok jadi petinju. Siap Bang Murid. Kebetulan abang yang petinju, saya enggak. Terima kasih, terima kasih. Ya, kita masih menanti Mas Jubing ya. Mungkin saya sedikit sampaikan sosok Mas Jubing yang saya yakin sebenarnya udah pada kenal lah ya, udah pada tahu ya. Ya saya sendiri salah satu yang mengagumi beliau ya, terutama dari sisi konsistensinya ya. Ya dari ini saya lagi dengerin salah satu CD-nya beliau nih, asik. Sebentar. Luar biasa. Ini papas. Kok becak fantasi.
terbalik ya di situ ya. Hmm, nggak tahu bilang apa ya. Salut buat Mas Jubing. Asik. Semoga terdengar di sana ya. Maaf. Ayo beli. Ada di Shopee, ada di mana-mana, ada banyak album Mas Jubing. Saya juga kemarin beli album Mas Poat TJ ya. Ya saya kira ini legasi ya, legasi. Ya kalau ada kemudahan kenapa enggak? Mari kita dukung karya-karya baik ini ya. Saya kira kalau diwarisi juga awet ya. Oke, ya penuh dengan apa ya, perjuangan ada di situ, kecerdasan ada di situ, kehalusan ada di situ. Wow. Komentar-komentarnya juga luar biasa ya. Maaf nih Mas Jubing, sebentar saya coba hubungi deh. Mungkin eh, mari Mas ya. Sudah datang Mas Jubingnya. Alhamdulillah, sebentar saya kecilkan dulu. Ya. Teman-teman yang mau titip pertanyaan silakan ya. Bantu saya juga, saya nggak mesti tahu banyak atau apa. Yakin ya. Terima kasih. Wah, semoga malam ini tidak ada halangan ya. Semoga jaringannya bagus. Selamat malam Mas Jubing. Selamat malam. Suara saya jelas nggak? Jelas sekali Mas Jubing. Oke. Aduh, aku dengar ini Mas, salah satu CD Mas. Oh, Pas yang CD yang pertama ya. ini yang pertama Mas ya. Aduh, pas Ya. yang lagu apa ini lembut sekali. Oke saya Mas. Aduh Mas, gimana nih Mas? Waduh, biasa aja. Gimana Mas waktunya hari ini ya? Hari ini aja nih apa yang dikerjain nih? Hari ini aja. Hari ini nggak, saya latihan-latihan aja, main-main apa, belajar-belajar lagu-lagu aja gitu, nyari-nyari partitur yang lama. Lebih banyak Asik, begitu sih asik. sekarang, karena masih belum banyak manggung kan. Masih belum Sudah banyak ada Mas. tapi belum normal kembali ya, masih masa transisi lah. Ini Bisa sambil dibilang ngobrol terus seperti kita itu. Mas ya. Nggak Ya, ada ngalir aja Mas, saya minta maaf nih kalau saya ya, ya, salah-salah. ya, santai aja. Iya. Jadi waktu sebelum pandemi normalnya gimana tuh Mas? Kesibukannya Mas Jubing? Rata-rata sih pasti seminggu sekali itu ada lah. Ada apa Hmm, acara, entah main, entah kasih workshop, hmm, hmm, atau apa jadi juri atau apa, dan offline ya, bukan online ya. Jadi memang oke. datang ke tempatnya gitu. Hmm. Rata-rata seperti itu. Nah, kalau dibandingkan dengan setelah pandemi ini, itu berapa persen yang baru jalan untuk kembali ke situasi yang sebelumnya itu Mas? Sekarang ya belum belum banyak lah, masih mungkin baru 10 atau 20% lah. Hmm. Karena selama Masih 2 tahun dengan kemarin juga drop. hmm, masih dengan jejaring lama itu Mas atau baru lagi? Lah, ya ada yang baru, ada yang kan saya kan prinsipnya kan lebih pada kalau ada yang ngajakin main baru gitu kan. Hmm, Jadi hmm. nggak ada yang reguler saya. Nggak ada yang reguler. Nggak ada yang reguler. Oke, Mas, Ha. ini kan Ya, silakan. Silakan, silakan. ya artinya ya Mas boleh tidak terima tapi banyak yang mengagumi Mas, banyak yang menganggap Mas ya nomor one lah. Mm-mm. Enggak Intinya lah. ya itulah justru saya penasaran kan, artinya terlepas dari bahwa kita bangga ya sama Mas Jubing ya. Cuman bagaimana sih sebenarnya kehidupan Mas Jubing kalau di pandangan orang itu yang katanya terbaik lah untuk sementara ini. Apa yang Mas rasakan? Apa yang mungkin perlu diklarifikasi mungkin Mas lah kan Mas. Oh, ya.
Saya sih sebetulnya nggak merasa apa yang terbaik atau terhebat, karena menurut saya yang lebih hebat dan lebih asik mainnya dari saya juga banyak itu. Apalagi yang zaman sekarang ini generasi-generasi yang baru juga sudah banyak ya gitaris-gitaris baru yang bahkan ada yang dari luar negeri belajar terus pulang kembali ke Indonesia. Itu ada beberapa orang juga, dan mereka mainnya juga karena mereka belajar langsung pada sumbernya gitu ya. Memang asal usulnya gitar klasik itu memang berkembangnya di Eropa misalnya gitu kan, awalnya kan dari sana, jadi mereka langsung ke sana ke sumbernya gitu. Dan ya, dan menurut saya sih sekarang ini banyak lah pemain-pemain yang bagus. Kalau saya ini kan kebetulan aja cuma seseorang yang senang main gitar aja gitu, tapi kemudian berusaha supaya bagaimana caranya supaya main gitar ini bisa juga menghasilkan nafkah gitu. Intinya gitu aja sih kalau saya. Nggak pernah ada kebayang, wah saya harus jadi yang terhebat atau yang harus yang wah jago banget gitu. Nggak pernah. Lebih ke apa ya? Lebih ke menghibur aja gitu. Bagaimana saya main supaya yang pertama saya senang dulu, saya sendiri dulu, saya main tuh senang gitu. Habis itu Ya saya kira alangkah baiknya lagi bisa lebih senang menyenangkan orang lain juga. Itu lebih itu baik dia, lagi. itu dia. Nah, Saya kira yang menjadi apa pandangan umum itu ya Mas pasrah aja deh Mas, sudahlah Mas, pasrah aja. Ya, saya kira bukan iya bukan iya. hanya dari sisi permainannya kan, tapi juga Heeh, kepribadiannya, heeh, personalitinya. heeh. Ya seperti tadi saya mendengarkan satu lagu Mas tadi, ya saya spontan aja ngobrol sama teman-teman yang udah hadir kan. Oh, heeh, Saya heeh. merasakan ada kehalusan di situ, ada kecerdasan di situ, ada Waduh, perjuangan juga di situ. Ya, ya, saya malah nggak kebayangin sampai situ malah. ya pernah belajar yang dukun sih mas. Saya Paham, paham, main paham. seneng-seneng aja gitu kan. Pokoknya main yang saya Iya. suka, yang saya senang gitu aja. Heeh, Ya setidaknya dua tamu heeh, saya kemarin ya teman-teman kita heeh, ada Mas Ivan sama Pak Pu ya. heeh. Oh Itu ya, ya teman-teman baik semua itu. Heeh, heeh. mengakui bahwa kalau Pak Apu wah, itu virusnya itu Mas Jubing itu katanya Oh, bahwa yang membuat dia iya bangkit iya iya, lagi kembali iya iya lagi iya itu. iya. Heeh, Terus Ivan juga kalau boleh ada satu nama yang saya sebut ya Mas Jubing gitu. Ya artinya eh, ya saya kira ya kalau itu kebetulan mereka aja mungkin ya. mm, Kebetulan kan saya pas ketemu mereka, kenal mereka, terus jadi sering kalau apa kan kalau pas dulu kan ketemunya gara-gara kayak misalnya sama Ivan itu dulu karena mungkin karena dia juga gurunya dia juga teman baik saya juga, jadi sering ketemu mm, juga sama dia. mm, Terus kalau Pak Po emang kenal udah lama dulu waktu mm, zaman ikut lomba-lomba festival gitar Yamaha ya mm, tahun 80-an itu sudah mm, kenal sama Pak Po. mm, mm. Kalau Mas Jubing sendiri siapa Mas orang yang pengaruh itu? Atau yang mungkin Kalau menjadi semangat lah motivasi buat Mas uh, uh, Jubing. kalau dalam hal musik, musik nih ya, Ya, musik yang utama memang sebetulnya saya kenal musik kan dari orang tua saya dulu karena oke. mereka senang main musik di rumah ada gitar dan mereka tidak yang ahli gitar tapi lebih ke mengiringi ya nyanyi, senang nyanyi gitu intinya. Jadi papa mama saya itu memang senang nyanyi dan senang main gitar. Nah kebetulan saya sebenarnya pada awalnya tidak terlalu tertarik karena lebih waktu itu saya lebih senang misalnya menggambar. Oh, Terus apalagi ya waktu itu ya, ya olahraga ya, belajar-belajar apalah zaman itu belajar bela diri apa segala macam gitulah. wah, Tapi kelas 6 SD itu baru saya mulai kayak kok asik juga nih gitar genjreng-genjreng gitu. Nah, itulah mulai saya coba main chord-chord gitu, ngiringin lagu-lagu yang saat itu memang lagi kebetulan namanya juga mulai beranjak remaja ya. Anak-anak saat itu kan mulai pada yang seneng ada lagu-lagu apa yang lagi ngetrop saat itu, misalnya lagu-lagunya Gus Plus zaman saya itu ya. Kita udah cobalah belajar nyanyi ngiringin lagu Gus Plus. Nah, gitu-gitulah. Awalnya dari situ sebetulnya. Baru oke. SMP saya mulai les gitar karena ada teman yang main gitar klasik terus saya bilang kok ternyata nggak cuma bisa digenjreng aja gitar ya, tapi ternyata juga bisa main melodi dan iringannya sekaligus. Nah, saya les gitar. Sejak itu orang berikutnya adalah guru saya yang berpengaruh. Guru Siapa gitar itu? saya di Semarang. Oh, Namanya Pak Suhartono. oke. Udah almarhum. Dalam Pak almarhum ya. Suhartono ini dia yang memperkenalkan gitar klasik dari nol ya. Dari saya nggak bisa baca, nggak bisa metik. Dia yang ngajarin dari
nol itu sampai saya bisa baca dan bisa main dengan petikan dengan teknik gitar klasik Background Mas Jubing di gitu. Semarang, Mas ya? Background Mas Mm-mm, Jubing. betul. Dari lahir sampai lulus Mm-mm. SMA. Sampai lulus SMA. Baru pindah ke Jakarta, Ya, Mas. iya Hmm. betul. Sementara waktu itu dinamika musik di lingkungan Mas Jubing seperti apa, Mas? Apa memang gitar klasik itu Kalau populis gitu? Semarang, kalau tahun 80-an sih memang sudah ada sih ya kursus-kursus gitar klasik, terus Yamaha juga udah bikin festival gitar. Dan menurut saya sih lumayan, saat itu juga lumayan banyak sih anak-anak yang les gitu ya. Eh, Termasuk saya juga. Cuma memang kalau untuk di Semarang, nih kita ngomongin Semarang ya, saat itu, beda sama sekarang ya, saat itu tuh memang kehidupan musik nyaris nggak ada. Saya nggak tahu kenapa, jadi Semarang itu bukan kota yang orangnya seneng seneng kesenian atau kebudayaan gitu saat Oh, itu ya. oh. Jadi nggak ada konser, nggak ada misalnya ada grup datang konser nih grup apa gitu dari luar negeri. Ya paling Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya. Semarang nggak pernah. Selalu Kelewat itu ya. dilewati nih itu mau pertunjukan apapun, pertunjukan teater lah, apa tarian atau apa yang memang pertunjukan yang memang berbobot gitu ya, yang dari entah dari dalam negeri atau dari luar negeri misalnya turnya band Krakatau misalnya saat itu gitu kan atau apa band apa rock misalnya God Bless atau apa itu nggak Semarang dilewatin aja. Wah, oh gitu ya. Dan Tahu Mas konser apa? klasik juga nggak ada apalagi konser klasik ya yang gitu aja nggak ada saat itu. Tapi sekarang udah beda sih Semarang Beda Semarang udah jauh maju ya. sekarang. Sudah ada festival jazz segala macam. Jadi Jadi mungkin itu itu yang juga yang mendorong ya untuk backgroundnya memang kurang lebih uh, seperti itu. Makanya saya ya. merasa seperti menemukan oase gitu waktu mempelajari gitar klasik itu dari guru saya. Uh, Itu Kok maksud bisa ya oase itu gitar? apa tuh, Mas? Maksud Iya, ya oase. kayak di kegersangan tuh tiba-tiba kita menemukan satu tempat yang ternyata Oase. hijau, nyaman, bisa minum dengan sepuasnya. Nah, musik musik yang saya pelajarin pada saat itu memang saya rasa seperti sebuah oase gitu di tengah keringnya ya suasana permusikan saat itu di Semarang. Ini terkait dengan Jadi ada konser segala macam kan. hmm, terkait dengan perkembangan teknik Mas itu di Semarang itu masih fokus klasik atau udah mulai itu belajar dengan lebih terbuka gitu. Karena belajarnya sih fokus klasik ya. Fokus Belajarnya fokus klasik klasik ya. karena saya ngabisin pelajaran di buku itu sampai ujian semua sampai selesai ujiannya saya Ya, ikutin semua. ya, ya. Cuma memang karena saya sebelumnya kan udah sering ngiringin lagu-lagu pop dari entah itu dari yang dari teman ataupun dari orang tua saya. Jadi kadang saya berpikir ini saya pindahin ke gitar dimainin bisa nggak ya? Nah, mulai dari situ nyoba-nyoba. Dan Oke. saya beruntung karena guru saya itu dia juga open minded ya. Jadi dia mendengarkan segala macam jenis musik juga. Ada jazz, ada blues, ada dangdut, keroncong, apa semua itu kadang saya dipinjemin kaset sama dia gitu. Karena saya saat itu juga nggak bisa beli kaset apa ekonomi pas-pasan gitu ya saat itu. Iya, Nah, dia sama-sama yang lah. banyak banyak dia yang banyak Standar itu minjemin. standar. Nih, dengerin ini ada nama gitaris siapa Erklok. Nah, itu kan Erklok dengerin. Wah, Nanti oke. ada Laurendo Almeida dengerin. Baik. Charlie Bird dengerin. Jadi memang saya beruntungnya adalah saat itu meskipun belajarnya gitar klasik tapi ada asupan jenis musik lain yang diberikan oleh guru gitar saya gitu Oke. untuk memperluas telinga maupun wawasan musiknya. Dan Mas enjoy aja ya, nggak ada, gue pasrah aja ya dengan Ya, apa yang ya, ya, terserah gitu ya, namanya asik juga aja. murid kan, nah gitu ya. Eh, Pokoknya oke, oh ini asik juga. Ada juga yang saya pusing kalau dengerin jazz yang terlalu berat juga pusing. Saya bilang klasik yang berat juga ada, klasik ya, yang musik yang modern yang udah atonal gitu saya juga pusing dengerin ini apa sih musik apa gitu kan. iya ya Mas. Eh, Ini melanjutkan ke jenjang berikutnya. Ini bukan tanya jawab loh Mas, kita ngobrol aja loh Mas, maaf. Santai aja. Ya, saya juga ini. Ya, Mas ingat saya nggak Mas? Kita Ah, kita pernah ketemu di kantor Nova sekitar tahun 2000. waduh, waduh lama banget ya. Saya waktu itu Ah, saya datangin Mas keluar, terus saya bilang, Mas, bisa nggak kita buat Indonesia Philharmonic Guitar Orchestra?
Saya udah lupa tuh. Lupa ya. Waktu Asli itu lupa. Mas bilang, Maaf, maaf. Faktor nggak umur masalah, soalnya. nggak masalah, nggak masalah. Iya, nggak masalah. Iya. Jadi waktu itu Mas bilang Udah kan, 20 tahun yang lalu berarti itu. 20 tahun yang lalu Mas. 20 tahun yang lalu saya nunggu bisa ketemu Mas. Eh, Dari 20 tahun yang lalu. aduh. Jadi waktu itu Mas jawab, Heeh. Ari, gimana mungkin saya ninggalin pekerjaan saya? Heeh, Waktu heeh. itu, Iya, wah. saat itu Nah, saat itu memang lagi berat-beratnya kerja. ya itu Heeh, Mas. Mas heeh. pernah kerja di luar musik ya? Jadi apa Iya, kisahnya iya, itu Mas betul. sampai seperti itu Mas? Eh, itu kan saya jadi wartawan ya. Jadi memang pada saat saya selesai kuliah itu saya berusaha untuk ngelamar jadi guru gitar di Yamaha, Mm-mm, tapi bukannya nggak bisa, saya punya sertifikat dan kemampuannya ada, kamu bisa, mm-mm. tapi muridnya nggak ada gitu. Saat itu Itu mungkin kondisinya, kita ya ya. tahun 90-an, ya 80 akhir menjelang 90, eh, beda situasinya dengan tahun-tahun yang sebelumnya, tahun 80-an mungkin masih banyak orang yang pengen belajar gitar klasik. Saya nggak tahu, Mm-mm. mungkin ada pengaruh dari MTV atau Iya, kan mulai ada stasiun TV swasta tuh tahun 90 betul, kan RCTI, betul. kemudian ada MTV RCTI. dan segala macam. Mm-mm, Jadi orang ngarahin lebih ke band gitu, main ke mm-mm, anak-anak tuh, mm-mm, anak remaja mm-mm, umumnya tertariknya ke main ke band. mm-mm, Jadi gitar klasik agak decline saat itu. Jadi muridnya mm-mm. juga nggak banyak. Mm-mm. Jadi Seperti itu. dengan Nah, kondisi itu, udah nganggur. hmm, Heeh. kuliahnya apa Mas? Kuliah Nganggur. kuliah ilmu apa Mas? Bidang apa? Saya kriminologi, bidang saya Wow, kriminologi itu di UI. wow. Heeh. Kriminologi itu maksudnya apa Mas? Gimana sih kuliah kriminologi? Sosial politik, ilmu sosial politik gitu ya, Oh, masuknya di oke. FISIP. Heeh. Divisi. Jadi dia Terus, lebih ke hmm, behavior science, ilmu sosial. Jadi ya da- mengkaji ini apa asal teori-teori tentang kenapa terjadi kejahatan dari sisi sosial ya, dan hmm, kemudian juga pencegahannya dan penanggulangannya bila sudah terjadi, sampai ke ilmu-ilmu tentang penanganan korban, tentang penanganan pelaku kejahatan atau terpidana. Jadi iya, ilmu iya, apa iya. namanya penologi, ilmu tentang penghukuman itu yang benar yang seperti apa, kayak Oh, gitu-gitulah. Heeh. ya, 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 ya. Jadi waktu itu, Muternya di sekitar kejahatan. Heeh. hmm, waktu itu memang kerjaan di Nova Dari itu Semarang, saya eh, kuliahnya di situ. Ya, kuliah di Semarang, kuliahnya di nggak Jakarta, kuliahnya di UI, di UI UI. kan itu. Oke. Heeh. Terus dengan kondisi itu akhirnya kerja di wartawan, ya dengan ilmu itulah ya kerja di Karena saya wartawan. setelah selesai eh, kuliah, pengennya sih tetap main gitar gitu ya. Karena saya eh, selama kuliah pun juga main gitar masih tetap jalan meskipun ya, lebih ya. hanya sebagai hobi ya. Heeh. Pengennya Berapa tahun tuh itu, Mas tapi sampai itu nggak ada murid. eh, Hah? berapa tahun Mas Sampai sampai di apa? Nova itu? Mas? Di Nova itu sampai berapa tahun Mas? Nova 13 tahun saya. Lama juga. 13 Ya. tahun. Lama. Ya. Itulah saya kan kemarin dengar cerita Pak Poa gitu. Salah satu yang Heeh. mendasari beliau juga kembali lagi dengan gitar itu ya ketika Mas Ya. Ibing juga keluar dari Nova dan Ya. Ya. konsisten di gitar itu kayak mana tuh semangat itu kok bisa ada Ya. itu gimana Mas? Ya, sebetulnya saat itu karena melihat situasinya saat itu ya, Ah, kenapa internet udah mulai ada. Saat itu tahun akhir 9 tahun 99 lah, menjelang tahun 2000. Itu internet udah mulai masuk, orang mulai kenal email, orang mulai kenal website. Terus saya mulai lihat-lihat website, terus kok ada, bisa lihat YouTube atau video-video dari pemain gitar lain, bisa nyari partitur, bisa beli online. Jadi itulah ada oh, semacam revolusi di situ kan. Saya melihat, ini iya, kok iya. ini ya. Terus saya mulai bikin website saat itu. Saya Mm-mm. pasang karya-karya saya, masih tulisan tangan waktu itu ada beberapa. Saya scan, saya taruh di website. Ternyata peminatnya banyak banget, dari luar negeri pun juga banyak gitu yang Mm-mm. mendownload Mm-mm. dan bahkan kirim-kirim komen. Itu tahun 2000 awal. Oke, oke. Jadi dari situ saya melihat ini kayaknya musik udah mulai hidup lagi gitu. Iya, iya, Terus ditambah juga saya kan sempat les lagi waktu itu iya. Oh sama gitu. namanya Pak Arthur. Pak Arthur Oh, Sailang Pak ya. Arthur. Pak Arthur Pak Sailang Arthur. itu guru senior, Iya, di iya. Yamaha. Nah, saya belajar lagi karena saya pengen ngambil grade yang lebih tinggi lagi waktu itu. Nah, saya belajar, kebetulan sekolah musik tempat Pak Arthur ngajar saat itu tidak terlalu jauh dari kantor, jadi saya cuma tinggal jalan kaki gitu. Hmm. Seminggu sekali, terus
saya lihat ternyata udah banyak murid sekolah musik, murid gitar juga udah Oke, banyak gitu. oke. Jadi ada pertimbangan seperti itulah. Ya, Ada ya, ya, revolusi teknologi, ada ternyata anak-anak yang belajar musik makin banyak. Terus ada buku Efek Mozart waktu itu. ya, ya, Mungkin Mas ya, Hari tahu ya. ya. Buku Efek Mozart itu Efek kan Mozart ya. sepertinya diterjemahkan terus diterbitkan juga di sini kan dalam bahasa Indonesia. Uh, Itu menyadarkan orang tua bahwa betapa pentingnya ternyata musik itu buat kecerdasan maupun apa ya karakter anak lah intinya ya. ya, ya, Ada macam-macam penelitian di situ kan yang ya, betul, disarikan betul. di dalam buku itu tentang manfaat positif kenapa anak harus belajar musik gitu. Nah itu yang menyebabkan terus orang orang tua banyak memasukkan anaknya ke sekolah musik. Dan sejak itu Barulah Mas saya udah mulai, kayaknya saya berani nih, berani nih saya mau nggak apa? kepikir lagi ya, nggak kepikir lagi untuk yang lain Uh, lagi ya. Udah itu Nah, aja saya ya. nanya dulu, tetap Ah, nanya dulu ke Yamaha, gimana ah, masih bisa ngajar nggak saya? Oh bisa ah, dong. ah, Muridnya ah, ada, ya coba dulu ya ini sehari ada ya udah. Akhirnya setelah saya yakin bisa ini dan ada muridnya, barulah saya memutuskan untuk memundurkan diri dari kantor Nova itu. siap, Jadi siap. ada Ya itu. pertimbangannya juga mas, eh, nggak langsung ini apa lihat-lihat dulu gitu sikonnya gitu. saya ini apa? Terbayang terus itu ketemu Hmm. sama Mas Jubing itu, ingat betul Oh saya iya, suasananya seperti apa siang hari itu itu. dalam rangka apa waktu itu Mas Ari datang ya? Hah? Saya Kok bisa ada waktu ujuk-ujuk datang gitu? iya, waktu itu kan saya di Jogja kan sama teman-teman saya Heeh, diisi heeh, ya, dan kita buat Yogyakarta heeh. Gitar Orkestra. Jadi di Jogja kan waktu Oh, itu dari tahun 94 itu 95 kita konser keliling mana-mana hmm, kan. Tahun 2000 itu ya semua kita oh, lulus kan. Saya oh gitu. saya stand di Jakarta dulu, raba-raba. Disitulah saya nggak tahu gimana Eh, ya ada jalan lah ketemu Mas Jubing waktu itu. Karena waktu di Jogja saya mikir gitu kan waktu di Jogja ini eh, kalau saya pikir kalau waktu itu ya apa kalau eh, teman-teman gitar ini apa ya artinya hmm, bangun bareng-bareng ya mungkin ya nggak ya, tahu saya pikirnya cuma begitu saja dan heeh, saya lihat EGO itu salah satu modal yang cukup baik ya, ya dan di Jogja itu ya, asiknya kan kita satu Indonesia kan di situ kan. Nah, ya, waktu betul. Semua ada di situ. dari situ akhirnya saya berpikir ya, kenapa nggak Eh, Indonesia eh, Philharmonic eh, Orchestra? Siapa nih orang yang saya tanya? eh, eh. Sebenarnya bukan dalam makna harus terbentuk gitu. Saya cuma menguji sebenarnya, menguji pikiran saya sendiri waktu Oh, itu. Ya walaupun ya apa dengan bisa? Ya. jawaban Mas Jubing itu ya betul-betul menyadarkan saya gitu, betul-betul menyadarkan saya sampai saya Emang nggak pernah jawaban saya apa berpikiran waktu gitu. itu ya? Ah, masa iya saya tinggalkan pekerjaan saya untuk ini, untuk gitar orkestra? Oh, Iya, gitu. Mas. Eh, Artinya Mas mendengarkan, Mas mendengarkan dan eh, eh. Mas usaha untuk realistis kan dan waktu itu mungkin karena saya Memang, masih memang saat saya menerima pekerjaan itu karena realistis kan, karena nganggur, betul, nggak ada betul, kerjaan, terus ada betul, lowongan, ada betul, teman yang ngasih tahu nih ada pekerjaan jadi wartawan, ya udah saya ambil. Dan saya memang betul. belajar dari nol juga gitu, dari Mm-mm. di profesi itu juga saya juga mengawali dari nol juga, belajar dari awal. Eh, Ya, dan ini cukup menikmati sih sebetulnya saya ya, awal-awalnya, tapi setelah sekian lama lebih banyak saya ditaruh di belakang meja untuk lebih banyak editing saat itu oke, setelah saya jadi oke. reporter. Nah mulailah itu timbul kejenuhan dan setelah kejenuhan itu ya mulailah saya sering main gitar. Maksudnya lebih intens lagi di rumah masih main gitar gitu. Terus mulai terpikir apakah saya sampai tua nanti mau pensiun di sini atau saya beranikan diri untuk menekuni dunia gitar aja gitu kan. Jadi ada seperti itu. Ya, Ada pemikiran-pemikiran ya. seperti itu. Kalau teknis saya kira kecuali teman-teman yang mau bertanya masalah teknis silahkan ya. Saya mau mengeksplor hal yang lain nih dari Mas Iya. Juping ini. Ya, salah satu yang Silakan. saya cermati itu waktu ada video Mas Jubing itu memainkan lagu daerah, lagu anak-anak ya. Oh, Dan Mas Jubing berusaha menjelaskan apa yang dimainkan sampai ya topi saya bundarnya sebenarnya Portugis ini ya. Saya juga ya Oh, tercengang saya. oh iya. Tercengang wah Ya. sesungguh itu Mas Jubing gitu kan. Nah ini kalau kita baca dari CD ini ya di Jakarta Post tanggal 3 Agustus 2001, Jubing transforms the simple Indonesian children's song
into lively guitar piece laden with attractive improvisation. Oh, iya. What did you do, Mas? Sehingga sampai dibilang begini, Mas. What did you do? Iya, iya, ya kan di album itu ada lagu Becak itu kan. Lagu Becak itu kan lagu yang singkat, tapi kemudian saya olah supaya menjadi satu komposisi yang lebih panjang gitu. Jadi dibikin ada variasi-variasi. Sebetulnya sesederhana itu sih gagasan awalnya kan. Dan saya juga banyak belajar, bukan belajar siapa, idenya juga dapat banyak dari komposisi klasik yang pernah saya pelajari kan. Jadi di situ nanti bisa kelihatan ada gaya Giuliani, Sor atau apalah siapa Karkasi, tapi ada dangdutnya juga gitu. Karena saya juga dengerin Arafik juga saat itu. Oh ya, asik. Itu kalau nggak dengar gitu, generasi muda cari deh tuh Rafik, asik itu. Arafik. Iya Mas. Jadi kalau saya nggak tahu, mungkin kadang-kadang saya juga berlebihan ya. Saya melihat begitu bertanggung jawabnya Mas Jubing ya terhadap karya-karya yang seperti yang kalau diumumkan, apalagi lagu anak-anak kan, ya sesederhana mungkin cukup lah kan. Ya jadi tapi ya seperti yang dikatakan Jakarta Post itu kan, seberapa detailnya Mas Jubing berusaha mengekspos itu, termasuk dengan cerita-cerita di balik itu. Itu apakah Mas Jubing mungkin punya satu hal yang ya artinya akhirnya itu tertumpahkan dengan karya itu, atau sebaliknya jadinya Mas lebih mencintai itu, gimana Mas? Iya, sebetulnya karena ada sedikit ada retak. Oh, ada apa nih? Komposisi yang panjang gitu, yang atraktif gitu, bisa nggak sih? Jadi semacam exercise buat diri sendiri gitu. Jadi itu kalau challenge-nya lebih ke challenge itu ya. Jadi ini enaknya diapain lagi, ini habis ini diapain lagi, seperti itu. Jadi Dan pilihan Becak lagu itu buat lomba sebetulnya awalnya, untuk lomba gitar Yamaha, festival gitar Yamaha. Pilihan lagu itu karena lagu anak-anak itu semua orang kenal. Ya betul, popularitasnya ya. Tidak segmented gitu. Jadi mau dari anak kecil sampai kakek neneknya semua tahu lagu itu. Termasuk ini Mas, Bungung Jempa. Ya. Bisa menikmati. Ya itu Mas, termasuk gitu. Bungung Jempa. Ini saya sekalian ini saya undang kawan-kawan dari Aceh itu, saya kasih dengar dulu tuh yang saya kirim ke Mas Jubing itu, potongan itu. Yuk bagi yang kenal, mari gabung kita denger ini, kenalan sama yang arrange sama yang ini yang mainkan ini. Dan terima mungkin kasih. bisa jadi banyak orang di Aceh itu nggak yakin itu gitar klasik, bisa jadi MIDI gitu kan. Iya. Enggak lah. Karena ada videonya. Ada videonya. Ya, di YouTube ada videonya. Dari radio kita mengenal lagu itu, Mas. Nah, itu Mas murni technical music atau ada sedikit bagaimana Mas melihat Aceh sehingga nuansanya jadi seperti itu? Sebetulnya tuh ada story-nya sih. Kenapa saya pilih lagu itu? Karena waktu itu saya kan mau bikin album 2000 berapa tuh ya? 2007 2008. Yaitu di album Hujan Fantasi masuknya dia 2008, album yang kedua. Kan saya harus ada lagu daerah. Nah, kebetulan saat itu Aceh itu sedang jadi berita karena habis tsunami kan. Oh, oke. Ya, jadi semua orang merasakan ikut berempati pada musibah itu, dan kemudian juga cerita-cerita yang bermunculan itu begitu membuat kita terharu dan menyayat hati gitu ya. Dan dari situ saya pengen saya mau angkat lagu Aceh gitu. Nah, kebetulan yang saya kenal ya dari saya dulu belajar di sekolah, diperkenalkan lagu-lagu daerah di sekolah dulu kan, salah satunya memang Bungung Jempa itu. Sangat sering saya dengar waktu zaman sekolah, bahkan untuk mengiringi tarian segala macam itu sering dipakai lagu itu juga. Jadi saya terpikirlah, saya mau bikin ini Bungung Jempa. Jadi dan kemudian ya begitu, hasilnya
kira-kira ini kan minor dan mungkin dia kan disebutnya Serambi Mekah, berarti mungkin ada sedikit nuansa-nuansa musik Timur Tengahnya seperti itu. Karena saya juga bukan scholar atau ilmuwan akademisi yang mempelajari secara khusus atau etnomusikolog gitu, musik Aceh itu kan enggak. Jadi saya lebih common sense aja menyerap apa yang informasi-informasi apa yang selama ini sudah pernah saya terima gitu ya, dan itu saya tuangkan dalam aransemen itu seperti itu. Jadi setidaknya jadi seperti itu. Empatinya tergerak dari musibah Aceh ya, itu. Ya, dan itu kemudian masuk ke album Hujan Fantasi itu. Terima kasih loh Mas. Sama-sama. Teman-teman. Terima kasih loh, Mas. Saya juga terima kasih. Sudah bisa dinikmati musiknya. Iya Mas. Kapan kita ke Aceh Mas? Kapan kita Aceh Mas? Iya. Sebenarnya saya ke Aceh udah 2 kali. Oh. Saya udah dua kali ke Aceh. Jadi waktu itu acara itu festival dan lomba seni nasional kan, FLS 2N. Itu pernah di Banda Aceh waktu itu kan, diselenggarakannya. Halo, suaranya hilang, suaranya Mas Ari hilang nih. Nah, nyambung lagi. Iya, kayaknya saya waktu itu lagi wirawiri itu nggak tahu kemana. Tahun berapa itu Mas? Kira-kira sebentar, sebelum pandemi itu tahun 2018, mungkin 2017 ya, saya lupa. Soalnya itu saya beberapa kali jadi juri nasional untuk itu festival lomba seni, itu ada cabang gitar solo soalnya di situ. Nah, jadi itu acaranya Dikbud, acaranya Dikbud. Ya. Nah, setelah Mas melihat Aceh, gimana Mas melihat karya Mas? Ya, kalau saya sih kan karena kesana kan lebih banyak ketemunya, maksudnya dengan anak-anak dari seluruh Indonesia ya pada saat itu ya, karena untuk ngasih workshop, terus mereka tampil, kita harus jadi juri. Paling saya jalan-jalan tuh ya warung kopi, warung kopinya itu top banget memang, top. Asik banget, itu harus saya akui itu. Iya betul itu ciri kami. Terus sama ayam ayam tangkap ayam lompat tuh namanya, ayam goreng itu yang pakai daun-daun itu ya. Betul. Itu juga cakep. Itu ya saya rasa karena dan yang menarik buat saya itu di sana memang masjid banyak gitu ya. Jadi saya rasa memang adalah suasana itu menurut saya sih ya mestinya sih nyampe juga sih ya dengan situasi saat itu. Dan sebetulnya ada kesedihan sih di dalam aransemen saya itu. Kalau Mas Ari dengerin awal-awalnya ada nuansa ada terus ada yang menggebu-gebunya juga ada gitu kan. Luapan emosinya seperti ada Rasguidonya ya mungkin menangis atau seperti apa. Saya bayanginnya seperti itulah. Sampai kemudian jadi akhirnya tenang kembali gitu terakhirnya kan. Itu. Dan satu hal lagi yang saya dari Aceh itu dari orang dinas pendidikan ngomong pokoknya undang aja semua siapapun teman-teman dari seluruh Indonesia datang ke sini, bahkan yang non muslim pun di sini itu kita selalu menerima dengan tangan terbuka, kita sangat ini kok tapi saya rasa iya karena di sana tetap gereja juga ada, saya lihat sendiri kelenteng juga ada, jadi saya rasa nggak ada mungkin bayangannya orang tuh wah ini daerah istimewa yang khusus menegakkan syariah gitu misalnya gitu ya. Tapi ternyata di sana ya kalau untuk tamu memang penghormatannya bagus gitu. Saya sangat merasa senang banget gitu. Hospitality-nya panitia-panitia yang dari Aceh waktu itu luar biasa gitu, Mas Ari. Ya, semoga tetap seperti itu, Mas. Memang Aceh ini kan harusnya dari dulu kan memang kosmopolitan kita, Mas. Jadi memang Aceh ini kan posisinya posisinya memang di ujung kan, jadi pertemuan dari semua. Makanya dibilang Serambi Mekah itu, Mas, karena pada saat dulu itu ujung Aceh ini jadi semacam terminal sebelum pergi ke untuk keberangkatan ke sana ya, pos sebelum keberangkatannya. Karena dia paling ujung soalnya. Paling ujung, ya. Pelabuhannya dari situ ya. Emang ya kalau sekarang mungkin ya syariat Islamnya jadi sedikit lebih formal ya. Kalau dulu kan kultural ya. Mungkin di situ mungkin ada sedikit. Ya Mas tahu lah kriminologi ya. Canda Mas, canda. Maaf nanti kita salah. Iya.
Iya Mas, ini waktu kita masih panjang loh Mas, minta maaf loh Mas, 20 menit lagi. Itu ada yang nanya-nanya nggak tuh? Oh, Ada yang itulah nanya-nanya saya nggak tuh? juga minta bantuan nih, silahkan loh kalau ada teman-teman nih. Heeh. Motivatorku bermusik dan mencipta lagu. Sehat selalu Mas Jubing. Wih, Nah, ini dari Rita apa ini? Kusuma Wardani. Sukses Oh, Rita, selalu. gitaris juga itu. Itu Terima gitaris juga kasih. itu, Mas. Ya, gitaris juga ya. Apalagi Gitaris nih, dan maaf penyanyi nih, juga. untung diingatkan Mas Eh, Jubing. Kalau enggak lewat semua nih. Wah, ramai sekali nih tamu saya. Teras kita penuh nih, Mas. ini ini harus disiapin kopi nih. Ayo teman-teman kaca ya, yuk, ya, mari. Ya, ini ada lagi dari ya. Otewin. Bagaimana perkembangan musik Hmm, sekarang, Om? Apakah berbeda dari era 2000-an? Gimana, Om? hmm. Ya berbeda karena saya melihatnya berbeda dalam arti gini, media untuk berekspresi ini sekarang semua orang bisa berekspresi dengan mudah karena ada internet ya, media Ya. sosial dan segala macam YouTube lah. Orang bisa jual di Spotify, bisa dijual toko-toko digital. Jadi beda dengan zaman dulu saya tahun 80-an gitu. Untuk bisa jadi musisi atau jadi penyanyi yang berkarir di bidang itu, orang tuh minimum dia harus satu, dia harus sering manggung misalnya di kafe atau di mana ya, reguler. Kedua, dia mesti punya album, harus ya kan. Album itu supaya bisa dikenal harus punya album. Punya albummu belum tentu laris ya, belum tentu Ya. orang juga suka, belum tentu gitu Ya. juga. Jadi ada yang juga yang fail, gagal juga ada banyak. Lebih banyak yang gagal daripada yang sukses. Jadi mesti harus berurusan dengan produser rekaman saat itu ya. Nggak bisa kita bikin rekaman sendiri, mahal sekali kalau kita ngerekam studio Ya. sendiri, produksi kaset sendiri atau produksi CD sendiri zaman itu. Lalu kemudian juga televisi, media cuma ada radio sama televisi cuma ada TVRI, cuma satu channel. Hmm, oke. Jadi orang Sekarang kalau luar mau masuk biasa. TVRI itu udah, sekarang semua orang bisa bikin TV gitu. Bikin TV Jadi malah. sangat Betul, berbeda betul. sekali. Iya, iya kan? Betul. Lihat aja di Iya, YouTube betul, tuh betul. sekarang semua punya Betul, TV. betul. Termasuk Semua punya TV-nya TV. Mas Jadi Jubing. sekarang semua musisi, semua penyanyi Eh, punya kesempatan yang sama untuk tampil di bukan cuma di Indonesia, di dunia malah. Karena betul, ini kan betul. yang nonton dari seluruh dunia. Kita bisa ngontak siapapun di seluruh dunia ini lewat Ini ada internet. loh Mas. Ini ada nih dari Mm-mm. Elva Gun dari Turki. Hi, from Turki. Wah, Oh, saya nggak bisa bahasa halo. Turki nih. Mungkin Oh, tulisannya bahasa Turki ya? ya, dari Turki ya. Oh, terima kasih. Ini berarti Eh, sampai ke Turki nih nama Mas Jubing ini. ya, iya. Soalnya saya juga baru tahu. Jadi ada salah satu lagu saya yang judulnya Amelia. Itu ternyata dijadikan Oh, lagu wajib untuk masuk ke salah satu perguruan tinggi musik di sana wow, untuk yang gitar. wow. Heeh. Saya Asik, dikasih asik. tahu karena kemarin ada beberapa orang ngontak ke saya nanya-nanya soal lagu itu lewat Instagram, Hmm, lewat luar message. biasa, luar Kenapa biasa. kok nanya kamu main lagu ini? Oh, ini buat bahan ujian masuk universitas, katanya. IKJ nggak mau pakai ya? Gitu. Atau Saya yang nggak lain? tahu tuh. Mungkin nggak pakai cuma saya nggak tahu aja. Nggak ada yang bilang gitu. Enggak, iya, Mas Jubing, apa? Aduh, lupa saya. Ya, itu kan tadi produksi ya, dari sisi produksi. Heeh, Kalau dari sisi heeh. pra-produksinya, Mas, apa bedanya nih semangat gitaris dulu dalam bertarung, Oh, praproduksinya zaman dulu lebih strateginya? berat. Kalau zaman dulu lebih berat karena kita nggak punya sumber informasinya terbatas sekali ya. Saat itu kalau kita mau misalnya belajar lagu, kan sumber kita paling dari partitur, ya kan? Partitur juga belum tentu kalau lagunya terlalu susah juga kita belum tentu gimana cara mainnya, dia belum ngerti, tahu tekniknya belum nyampe misalnya gitu kan. Nanya guru, mungkin juga gurunya belum tahu juga gitu, bisa jadi. Tapi kalau sekarang kita mau akses informasi tentang satu karya misalnya, tinggal cari di search di internet kita pasti ketemu gitu. Kecuali karya itu karya yang sangat langka dan sangat memang nggak pernah dimainin atau gimana mungkin agak susah. Tapi kalau karya-karya yang memang itu standar untuk dimainkan oleh para gitaris, mestinya sih pasti ada banyak bahan yang akan muncul ya, bahkan disertasi pun atau skripsi pasti ada muncul gitu. Ya, itu dari sumber, Mas. Kalau dari sisi Heeh. apa pembelajarnya nih, Mas, ada nggak Mm-mm. bedanya Oh iya pembelajar sama, dulu sama pembelajarannya sekarang ya? ya sama. Karena kalau kalau dulu kan kita belajar susah ya, mesti dengerin radio, mesti nyari muter. Radio kan nggak bisa diulang ya. Paling dari kaset, kaset juga terbatas. Tapi sekarang kalau kita mau belajar, mau sebut musik apapun, mau belajar musik apapun, di YouTube sekarang
tutorialnya banyak banget. Mau belajar sejarah musik, mau belajar teori musik, mau belajar teori jazz, mau belajar blues tuh kayak apa sih, ngiringin gitar reggae gimana, bahkan melodi keroncong yang bener tuh gimana, ya kan, ngiringin cello keroncong tuh seperti apa. Oh, ada semua itu sekarang. Jadi kadang saya sendiri kalau buka YouTube tuh sampai apa ya, overwhelm itu, wah, kebanjiran gitu, sampai kadang Iya. bingung sendiri mau nonton yang mana nih, ya. Iya. Saking serunya semua gitu. Iya, iya. Nah, itu kemewahan buat generasi Ya, sekarang, terutama yang ya, ini kita ngomongin musik ya. Jadi ya. anak-anak musik sekarang luar biasa nih, Dan bisa menurut berkembang lebih pesat Mas daripada Jubing, generasi kita. menurut Mas Jubing generasi sekarang benar-benar bisa memanfaatkan itu ya. Ya, harusnya bisa karena Harusnya sangat bisa. mudah sekarang gitu. Mau belajar apapun bisa. Tanpa susah payah kayak kita zaman dulu, sampai pita kasetnya kusut gitu kan, di rewind, diputer sampai apa, Termasuk harus ininya pakai Mas, pensil digulung-gulung lagi. pasca produksinya Mas. Nah, pasca produksinya gimana Mas kesejahteraannya dulu dan sekarang Mas? Sekarang kan orang bisa jualan lewat itu ya, digital ya. Memang pada akhirnya ada plus minusnya sih. Kalau zaman dulu kalau kita memang udah bisa ngetop, bisa pasang bayaran mahal gitu ya, dan persaingannya juga nggak banyak gitu. Tapi kalau sekarang dengan tadi yang semua orang bisa jadi artis atau bisa semua orang bisa jadi musisi atau penyanyi, persaingannya makin ketat juga. Jadi hanya benar-benar yang memang apa istilahnya itu luar biasa banget ya, punya kelebihan sesuatu yang beda, mungkin bukan luar biasa ya, yang beda gitu, yang Ya, punya ya karakter unik. tersendiri, yang nggak banyak orang lain punya gitu ya. Mungkin bukan soal apa harus dia jago mainnya, mungkin jago banget bisa juga, wah jago banget sampai nggak ada orang lain bisa ngalahin dia, itu bisa. Atau ini orang gila banget, musiknya aneh banget, nggak ada orang yang bisa main musik seaneh dia, nah, bisa juga gitu. Jadi apapun yang sekarang ini kayak berlomba, orang harus merebut perhatian gitu dari para viewer atau para follower gitu kan. Seperti Jadi itu situasinya sekarang. Ya, plus minus kalau lah. dulu ya kalau dulu kita bisa bisa terbantu ya oleh oleh kita bisa hanya fokus dengan gitar, terbantu oleh satu kondisi Ya, yang kita difasilitasi lah ya. Kalau sekarang ya, kayaknya kita harus ciptakan itu semua ya. Kita kayaknya lebih lebih iya, kompleks ya jadi musisi sekarang tuh harus pintar ini, harus pintar itu, iya, harus pintar semua ya. iya, Iya. ya. Memang situasinya sekarang seperti itu. Semua orang mudah belajar, semua orang lebih mudah menjadi musisi, semua orang mudah untuk tampil. Jadi kemudahan-kemudahan itu saya juga nggak tahu nanti ujungnya kemana gitu ya. Tapi yang Iya. pasti sekarang ini situasinya seperti itu. Kita semua punya kemudahan semua. Modalnya cuma Iya. kuota gitu, sama handphone. Sekarang banyak gratisan juga itu banyak gratisan. Kalau di Aceh semua warung kopi gratis Mas. Kalau enggak nggak ada yang datang. Oh gitu ya. Makanya sekarang belajarnya nggak di kampus lagi, belajarnya di warung kopi. Wah asik juga tuh Bisa ya. ya, bingung juga itu gimana belajarnya. Aduh, ngobrol atau belajar atau enggak gitu tuh. Iya 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 iya. Memang apa soal warung kopi ini Mas, kalau saya boleh berbagi sedikit ya. Dulu itu Ya memang boleh boleh. seharusnya kan warung kopi di Aceh itu kan semacam terminal ya. Jadi seorang petani, kita kan agro ya. Jadi seorang petani itu sebelum ke sawah nongkrong dulu di warung kopi, nggak lama-lama, 15 menit paling banyak. Obrolin nih, kita mau buat apa, terus segala macam. Terus udah oke, sampai ke sawah sekitar jam 10 atau jam 11 mereka ngumpul lagi. Ya ada kejadian ini, ada kejadian apa segala macam. Nah, terus balik lagi datang istri makan bareng kan. Terus nanti sore ya Jadi baru seperti ruang cuman komunal sebetulnya. cuman sekarang banyak kita yang saya sih ya nggak berani untuk gelisah ya, hak mereka ya, tapi banyak juga orang tua yang lebih gelisah dan dosen sampai 4 jam 5 jam mau nongkrong ngapain coba Mas? Ya, itu memang niatnya nongkrong kalau itu. Iya. Jadi memang fungsinya udah beralih menjadi tempat nongkrong. Ya, itu gimana bisa seperti Mas Jubing kalau nongkrongnya aja 5 jam gitu Mas? Iya. Nah kalau nongkrongnya sambil latihan ya nggak apa-apa kan? Itu pun enggak. Inilah ya kan, ya maksudnya kami nggak ngapa-ngapain loh guys, cuman ini loh, cuman istilahnya berharap ya. Saya kira seperti Mas Jubing bilang itu ya, kalau buat saya sih, kalau saya masih muda saya ditampar ini, masa semua udah punya tapi kita nggak bisa lebih hebat dari Mas Jubing misalnya. Oh ya, iya.
Harusnya ini jadi Oh, sekarang motivasi sudah buat banyak sih udah yang banyak bisa ya. memanfaatkan itu banyak sekali. Jadi kalau menurut Mas Jubing, sebentar ini ada satu kan, tadi saya mau baca Mm-mm. tadi. Beliau Aye of Tewin. Lagu Waiting for Sunset indah banget, Om. Oh, Waiting ya. for Sunset. Oke. Ya. Eye of Twin ya, Eye of Twin. Nah, ini belum. Ini ada lagi. Karya piano klasik dengan gitar klasik itu beda beda ya, Om? Atau sama? Oh, Yang saya tahu musik ya. klasik karya Mozart, Beethoven kebanyakan piano. Ya, Mungkin betul. mungkin juga sekalian Mas, kalau dia ditranskrip itu Heeh. kira-kira ada prasyarat apa? Gitu. Apalagi karya dari piano jadi Ya. gitar misalnya. Jadi ada beberapa komposer yang memang pada zamannya itu memang tidak ada gitar atau mereka tidak belajar gitar. Jadi mereka memang tidak pernah membuat karya untuk gitar. Tapi kemudian gitaris-gitaris yang zaman sekarang tuh suka sama karya itu, karya yang bukan untuk gitar tadi, terus mereka istilahnya mentranskrip ya, atau dalam tanda bahasa ini mungkin kayak semacam menerjemahkan ya dari bahasanya piano bisa diterjemahkan ke bahasanya dalam tanda petik gitar untuk bisa dimainkan di gitar. Nah itu jadi bisa saja karya piano dimainkan di gitar, seperti misalnya di YouTube itu saya banyak sekali memainkan karya transkrip yang bukan untuk gitar, terutama dari Tarrega. Tarrega itu Francisco Tarrega itu komposer gitar Spanyol yang dia banyak juga mentranskrip. Jadi seperti misalnya Chopin, ya, terus ada Beethoven, itu banyak yang ditranskrip ke gitar juga. Jadi menjawab pertanyaan tadi itu, memang ada komposer yang bisa bikin untuk gitar, ada juga yang tidak bikin untuk gitar. Tapi ini bisa tukar-menukar. Misalnya si gitaris memainkan karya piano, tapi ada juga pianis memainkan karya gitar. Misalnya saya pernah menemukan di YouTube, nah di YouTube lagi, ada pianis memainkan Recuerdos de la Alhambra, yang sebetulnya itu karya itu aslinya untuk gitar. Dan dia mainkan dengan tremolonya, tuh gitu si pianis ini, menirukan Saya persis pernah lihat yang pakai permainan biola, gitar. Mas. Saya pernah lihat yang pakai Oh, biola. oh Iya, iya, Mas. uh-uh. Waduh, luar biasa. Itu apa? Recuerdos de la Alhambra ya? Iya, itu kebetulan waktu Iya, iya. di Australia dulu ikut apa nonton-nonton aja Terus itu. La Katedralnya Barrios itu juga udah dipianokan. Ya, Ada yang betul, main betul, pianonya, betul. sudah ditranskrip. Banyak sih, Nah, itu tukar menukar kayak antara itu. kalau pengalaman Mas membuat transkripsi itu apalagi Mm-mm. misalnya dari piano ke gitar, itu biasanya yang jadi pagar Ya, Mas Jubing apa, Mas? yang jadi pagar ya satu tidak terlalu sulit untuk gitar. Yang nomor satu itu Oke, dulu. oke, oke. Jadi ada yang memang nggak mungkin, mustahil lah dipindahin ke gitar gitu. Kalaupun kita maksain, juga hasilnya nggak maksimal gitu ya. Tapi ada beberapa yang lebih simple, yang range-nya nggak terlalu lebar, rentang wilayah nadanya nggak terlalu luas banget. Terus juga kompleksitas akompanimennya maupun pergerakan melodinya, interval-intervalnya itu loncat-loncatnya nggak terlalu jauh, yang mungkin menyulitkan kalau untuk dipindahkan ke gitar. Jadi Itu memang Mas mesti belajar dipilih mana yang bisa. Mas belajar khusus Mm-mm. nggak itu, Mas? Belajar khusus nggak? Transpose ya Enggak, namanya. enggak, Transpose. enggak, Jadi trial enggak and sih, error-nya gitu, Mas. enggak. Oh, Trial and error benar, trial and error. Ini coba bisa nggak dipindahin ke gitar? Oh ternyata nggak bisa kalau di key ini, harus pindah key-nya key yang ini, ya. Ganti key gitu bisa. Jadi kunci apa ada dasarnya mesti dirubah baru bisa seperti itu. Jadi itu lebih ke trial and error sih. Jadi ada kesenangan. Ya ini sama kayak tadi tuh ngutak-ngatik, challenge iya, gitu. Ini bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Gitu-gitu iya, lah. Itu iya. ada keasikan tersendiri lah kalau buat saya itu. Heeh. Jadi kayak ada cocok ini bongkar dulu edisi kita nih. Bongkar pokoknya suka ulik-ulik kan bongkar gitu kan. Ya, Tidak hanya heeh, mengamati ya, tidak hanya heeh, mengamati ya, heeh. tapi Tapi sejujurnya lebih kalau karya dari piano diturunkan ke gitar itu pasti banyak yang kebuang gitu. Karena ya notnya pasti banyak ya, yang ya. kebuang, pasti, Betul, betul. pasti. Karena tidak mungkin jari pemain gitar ini menampung semua not yang bisa dimainkan oleh 10 jari pianis gitu. Tapi sebaliknya kalau karya gitar ditranskrip ke piano itu menguntungkan karena jadi Ya, lebih kaya. beli kaya, lebih Jadi kaya. dia bisa menambahkan harmoni, range-nya bisa diperlebar, jadi lebih asik kalau Ya, dimainkan di ya. piano karya gitar itu. Ini Ya ada lagi nih, begitulah kira-kira. minta tips tremolo 1 jari dong, Om Jubing. Ayo tuh. Ya gini aja. Ya gitu lah, Latihan aja betul satu lah. senar atau 2 senar gitu ya. Tapi harus rata ini kan. Memang latihan Sebetulnya ini kan tremolo kayak tuh teknik apa? ah,
Latihan tremolo teknik tuh ini harus apa? Teknik kayak main mandolin itu loh. Main betul. mandolin kan pakai pick itu kan dia kan begini Ya, mainnya. ya, ya. Terus, ah, Oh, jadi yang dimaksud tremolo satu jari itu bolak-balik ya, iya Mas? satu ya. Oh, ya, ya, ya. Oke, ini coba ada tadi satu lagi pertanyaannya, kalau mau belajar Mas Jubing bisakah? Bisakah Oh, mau belajar sama iya. Mas Jubing? Erik. Kalau saya sih sebetulnya saat ini nggak belum ini ya nggak terima murid. Tapi kalau misalnya mau konsultasi gitu bisa sih. Jadi bukan reguler ya, sifatnya bukan reguler. Jadi nanti message aja ke saya ke ini Instagram saya. Biasanya saya akan minta kirim video, nanti eh, saya bisa kasih masukan. Nah, selebihnya nanti ini aja. Tapi kalau reguler enggak, saya maksudnya ngajar rutin ini ya. Saat ini enggak. Banyak guru-guru lain yang lebih bagus dari saya yang bisa ngajarin step by step. Misalnya Ya, dari artinya awal belajar gitu. artinya Mas Jubing nggak mengajar lagi, Mas? Saya masih mengajar tapi ada murid-murid lama aja yang memang dari dulu dari kecil sampai sekarang. Karena saya pernah ngajar di sekarang masih sih saya ngajar di Yamaha. Cuma karena waktu itu setelah saya makin banyak manggung, jadi saya konsentrasi saya Betul. susah itu membagi dua dengan mengajar. Jadi saya kurangin jumlah murid hanya murid-murid yang lama. Dan beberapa masih bertahan sampai sekarang gitu. Itu pun nggak banyak, hanya mungkin 5 orang aja. Enggak, 4 orang. Heeh. Tapi itu murid lama saya dari zaman dia masih kecil sampai sekarang udah kuliah sampai kerja gitu. Mas, Dari tahun awal dulu. Gimana? kalau tadi kan ada pertanyaan bedanya 80-an sama atau 2000-an sama Mm-mm. sekarang kan. Kalau kalau Ya. saya bertanya gini, Mas. Bagaimana kita melihat khususnya gitar klasik dalam konteks saat ini? Mm-mm. Mm-mm. Saat ini Apa keistimewaan yang menurut Mas gitar klasik itu tetap unggul dalam hal apa? Artinya dalam kondisi sekarang loh Mas, mungkin kan udah jauh berbeda ya. ya, Sekarang kan pilihan itu banyak ya. gitu. Gitar klasik ini kan udah suaranya kecil, nyelip gitu di antara instrumen-instrumen yang makin tumbuh gitu kan. Sekarang bukan lagi bukan orang mengolah bunyi tapi udah buat bunyi Mas. Nah, sementara gitar Mm-mm. klasik dengan Mm-mm. keadaan yang seperti itu. Tapi menurut Mas Jubing bagaimana kita melihat gitar klasik sekarang? Gitar klasik sekarang ini sebetulnya ya kondisinya tetap stabil aja sih menurut saya ya. Karena apa? Karena ini kan semacam seni ya, seni yang memang beda dengan seni memainkan alat musik yang lain. Yang kita memang mengkreasi bunyi-bunyian yang dari entah itu dari elektronik ataupun eksplorasi ini. Tapi ini seninya di sini adalah bagaimana hanya dengan satu alat ini aja tanpa bantuan gadget atau Terputus-putus. Semoga kembali cepat. Ini mudah-mudahan bukan bikin bisa. seni bonsai misalnya gitu ya. Maaf Seni Mas bonsai Jubing itu kan tadi juga sempat maaf Mas Jubing tadi sempat hilang beberapa detik oke. Mas. Tadi Oke. silakan Mas. Ya. Tadi kayaknya dari Oke. silakan Mas. Ya. Uh, Jadi ini lebih udah seperti oke Mas. seni tersendiri. Lebih seni tersendiri. Oke. Jadi bukan berarti dia nggak bisa menjadi lebih modern atau lebih bisa karena sekarang kan juga kita mau gabung dengan siapapun, mau main dengan siapapun sangat memungkinkan. Saya sendiri pun juga sering main bareng dengan musisi lain, bahkan dengan penyanyi lain. Beragam alat musik pun saya sudah pernah main bareng gitu ya dalam berbagai kesempatan yang memang kebetulan pas ada kesempatannya. Nah, tapi di sisi lain gitar klasik ini memang dari awalnya dulu sejarahnya kan memang berkembangnya menjadi pesat dan jadi banyak penggemarnya itu karena memang dia instrumen solo, tunggal. Jadi dia ketika siapa ya, zaman-zaman ya mulai mungkin Giuliani, Sor gitu ya. Fernando Sor, Mauro Giuliani, Matteo Carcassi mulai menjadi seleb-seleb gitar pada zamannya saat itu mereka mainnya solo gitu konsernya gitu ya. Paling sekali dua kali ada mengiringi violin atau mengiringi singer gitu. Atraksi utamanya adalah gitar tunggal gitu. Karena itu adalah seni bagaimana supaya satu alat musik ini bisa mengeluarkan beragam bunyi hanya dari 6 senarnya ini aja dan bisa menghasilkan musik yang beragam. Jadi kedudukannya ini akan abadi, gitar klasik ini akan abadi sampai kapanpun gitu. Orang boleh ganti-ganti, tren musik boleh berubah-berubah, tapi ini akan tetap selalu ada seni bermain gitar klasik ini akan tetap ada terus gitu.
Dan Mas ini sekarang pun udah di banyak kok akhir kita ini kan, tapi uh, hmm, hmm. Ya banyak silakan yang silakan lanjut anak-anak Mas. gitar. Ya, sekarang banyak anak-anak generasi baru yang juga di gitar klasik ya, yang menurut saya juga mereka mainnya bagus dan bisa memang mungkin lebih banyak ngajar, tapi juga saya perhatikan ada beberapa yang sudah mulai sering tampil-tampil juga, bikin konser juga, meskipun dia basicnya di gitar klasik gitu. Ada Gitu. nggak Mas yang menonjol yang Hmm. Mas lihat di mungkin setahun terakhir, 2 tahun terakhir dari apa Hmm. Kalau yang pergerakan klasikal gitar ya, klasik ya? Ya. kalau gitar gitar klasik, saya sih mengamati yang kebetulan saya lihat nih ya, karena saya Hmm, nggak bisa melihat semuanya. hmm, Yang kebetulan saya lihat satu tuh adalah Dewey Hansen. oke. Dewey Hansen tuh anak isi, mungkin Mas Ari kenal ya? Belum kenal, makanya saya Belum, malah lagi belum kenal. cari jalan juga untuk ngundang beliau. Ada, Nah, dia Instagramnya juga ada, Dewey oke. Hansen. Karena kenapa? Karena dia udah mulai berani bikin album sendiri. Terus dia juga meskipun dia gitar klasik, tapi albumnya ini ada karya-karya dia sendiri juga gitu. Yang original komposisinya dia. Jadi Betul, betul, betul. dia belajar komposisi sendiri juga. Dan dia juga mulai sering kolaborasi dengan penyanyi, dengan pemain cello. Cukup aktif lah pergerakannya nih si siapa Dwi Hansen ini. Lalu juga ada beberapa teman Ada yang lainnya baru Mas. datang dari luar negeri. Ada Teduardo. Teduardo itu dia juga hebat banget, tekniknya tinggi sekali dia. Itu saya aja nggak ada apa-apanya kalau soal teknik sama dia. Mainnya gila banget. Tapi dia sekarang memang lebih banyak, kayaknya dia dia juga buka sekolah musik sendiri, dia juga ngajar, tapi dia juga mulai banyak main dengan komunitas klasik, musik klasik. Jadi dia banyak main ensemble group gitu juga, selain dia solo juga. Lalu ada satu lagi, Calvina, itu dia juga lulusan dari luar negeri. Dia juga punya Instagram yang sangat aktif, me- apa, melakukan pendidikan dalam tanda petik gitu ya untuk tentang musik itu apa, tentang gitar klasik itu apa gitu di Instagramnya. Wah, Ada selamat beberapa nih nama lain nama juga Mas sih, aku. beberapa nama lain juga ada. Asik, Ada asik, di asik. Semarang juga ada Milka, di Malang juga ada, Bandung apalagi ada juga. Jadi sebetulnya di setiap kota ada gitu. Jadi Jogja apalagi, oh Jogja paling banyak tuh mas. kira ini saya ngajak Mas untuk mimpi nih atau menghayal nih. Kira-kira Heeh. gimana prospek gitar klasik ini ke 2-3 tahun ke depan atau bahkan jangka panjangnya gimana Mas? Saya juga nggak tahu sih ya. Emang ini kan tergantung dari ini ya, kayak apa ya? Mungkin kayak promosi, marketing atau apa. Jadi memang kalau saya kan bukan tipe orang yang wah visioner, penggerak atau organisatoris gitu enggak. Saya cuma tukang main gitar aja gitu. Sama kita Mas. Tapi mungkin tapi mungkin ada orang yang bisa bisa melakukan itu kayak semacam bikin campaign gitu ya. Entah campaign Mungkin untuk ini Mas. memasyarakatkan Ah, gitar atau Mung- apa gitu. mungkin ini Mas dari kesungguhan Mm-mm. Mas ya menurut kami ya dalam Mm-mm. apa menghadirkan Ya. nuansa yang sebenarnya sangat istimewa dan khas tentunya atas Mm-mm. aransemen Mas untuk lagu-lagu daerah, lagu-lagu anak-anak, lagu pop Indonesia. Ya. Nah, Mas melihat bagaimana nih Indonesia kita dan gitarnya. Ini apakah satu hal yang seharusnya mungkin jadi apa ya? Jadi harta karun mungkin Mas atau gimana Mas? Coba kalau Mas melihat apa Oh iya karya iya budaya betul. Indonesia kita. Betul. Betul, betul. Banyak sekali yang bisa digali, ya, banyak sekali yang bisa digali. Jadi memang istilahnya apa ya, budaya lokal ya, budaya lokal Iya. itu memang banyak sekali yang bisa digali. Apakah menekuni, mempelajari dan kemudian memikirkan bagaimana cara memindahkannya gitu ya. Dan jangan-jangan sudah ada yang melakukan itu, karena cuma saya nggak tahu aja gitu. Jangan-jangan sudah ada beberapa yang Tapi Mas melakukan setuju mungkin. ya, itu Mas setuju ya, ini Oh satu iya, iya, potensi ya, luar iya, biasa ya. iya, iya. Dan itu nggak kalah Mas saya dengan Bang Salim. Buktinya yang Amelia Oh itu dipakai sangat, di ini ya, sangat dipakai di Turki malah kan? di Turki untuk lagu Iya wajib kan? di Turki. Oh luar biasa, ya betul Ya, Mas. ya, yang Amelia itu tadi. Mm-mm. Saya juga baru tahu belum lama.
Apa nih Mas pesannya buat kita semua Mas? Sama mungkin sekalian apalagi mimpi Mas Jubing ini. Silakan Mas. Saya sih udah nggak mimpi apa-apa lagi sih sebetulnya. Artinya mimpi saya cuma tetap sehat gitu ya, tetap bisa Ya, main, amin. bisa Amin. berkarya, tetap bisa menghasilkan karya yang bisa menghibur ataupun Hmm, apa hmm, memberi wawasan atau apapun lah. Yang intinya bermanfaat lah. Saya tetap bisa menjadi manfaat gitu. Tapi kalau mimpi, oh amin. bisa ke sana, bisa jadi ini, bisa itu, kayaknya saya udah enggak sih. Karena udah Hmm, ya saya rasa kayaknya ya kayak begitulah udah saya udah bisa bayangin lah kayak apa rasanya gitu. hmm. Misalnya main konser di gedung ini atau di ruang apa gitu. Udah kebayang semua. Ya, Maksudnya saya udah banyak mengalaminya dan udah kira-kira ya nggak jauh mengalami. beda lah dari itulah. Bikin album ya sekarang saya bikin video-video di YouTube aja gitu. Hmm, hmm, ya, ya. 4 album Tapi kan yang itu. pasti Mas Jubing orangnya terbuka. Saking banyak. Yang pasti Mas Jubing orangnya terbuka guys. Silahkan loh ya. Ini malah saya dapat amanah nih. Pak Ari sepertinya harus Heeh. diundang khusus lagi nih ke Aceh. Buat Waduh, workshop dan iya, lain-lain. Jangan lupa ajak-ajak cakep. ngopi-ngopi. Ah. Senang banget Undang kalau lagi bisa nanti tuh. Mas. Iya Mas. Ya, Iya Mas. heeh. Aduh saya Ya, terus terang satu lagi mungkin Mas nih. Ini kebetulan iya, 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 saya juga silakan. mengucapin terima kasih ya Mas Jubing kemarin atas Mm-mm. nama teman-teman DGO nih mau memberikan sedikit testimoni untuk ke apa konser Oh, virtual yang terakhir. Ah, oh, yang juga kemarin tuh gimana ya, sih ya, Mas ya, melihat ya. DGO Mas? Gimana Mas Jubing melihat DGO Mas? Ya. Kemarin diminta itu ya, oke, ini asik banget gitu. Siapa saya jadi Ya. solis Mas ya? Ah, Sering saya diomongin tuh tuh, sebetulnya kapan nih kita ajak kalau Mas Mas Jubing Ari jadi solis? perhatikan, kalau Mas Ari perhatikan, saya tuh nggak pernah main Uh, uh, online. Perhatikan di itu saya nggak pernah saya Oke, main online berdua. iya. Heeh. Karena saya merasa tetap saya lebih nyaman main tuh langsung. Misalnya saya harus main dengan Oke, siapa, ya langsung berada bersama dengan si orang itu. Jadi kalau online tuh kesannya kayak di siap. kamar sendirian terus dengerin pakai itu Ya, ya, beda itu mas ya, yang keluar dari saya. Tapi kalau untuk ya. keperluan kayak kemarin sih it's okay karena itu kan pandemi kan kita kita nggak bisa Iya, kemana-mana dan itu adalah salah satu cara iya betul, untuk betul. bisa tetap kita menghasilkan sesuatu gitu kan. Tapi kalau misalnya nanti ke depan memang mesti live. Iya, Kalau live saya mau mm, iya semua dong, datang iya main dong, bareng gitu. pasti Iya. dong. Iya. Cuman akan jadi orkestra mahal se-Indonesia, Mas. Jadi dunia karena satu dari Aceh, satu dari Ambon, satu dari wah luar biasa. Loh, Udah di itu mana-mana kan kami, sekarang Mas. masalahnya gini, Mas. Mas Ari kan mesti apa? Eh, Itu kan tadi yang saya bilang mesti ada yang tim eh, yang apa bikin campaign betul, marketing. Berarti ada betul, nanti ada yang betul, mencari dana, pencari sponsor. betul. Tapi ini memang bukan tugas mudah gitu. Iya. Sebab kalau cuma lewat itu aja memang ya seperti saya bilang itu sulit dan luar biasa bisa menyatukan. Tapi akan lebih asik lagi kalau itu kumpul bareng dalam satu gedung konser. Betul, Misalnya saya nggak betul. tahu mungkin di Jogja atau di Aceh Iya, iya. dikumpulin semua main bareng. Udah, Atau mungkin udah kita nggak usah mulai. se Indonesia dulu deh. Iya, betul, Usah nggak betul. usah se Udah, Indonesia dulu deh. Lokal dulu misalnya. betul, betul. Misalnya Iya, si memang ini bikin dulu udah, di sini, ini bikin dulu di situ. udah kesana memang Gitu. pembicaraannya. Nanti mungkin Mm-mm, teman-teman di mm-mm, Jakarta buat kelompok dulu, sana dulu. mm-mm. Nanti clearan ganti-ganti kan. Kalau Iya betul misalnya mas. ada undangan, mungkin nggak harus sama ramai dulu kan. Perwakilan dulu sampai kita Iya ada dana bisa. besar kan. Memang Mas Iya. kerinduan kerinduan kita semua tuh Mas untuk bisa kayak dulu lagi kan. Kerinduan kali kan. Dan Tapi sekarang kan ya mereka punya di Kemenparekraf kan mereka punya dana-dana juga tuh mas. Banyak yang betul, masih betul. nganggur tuh. Bisa kalau kita Iya, bisa bikin proposalnya, ada tim yang bikin iya, proposal, mau bikin iya. konser, dananya berapa, rinciannya jelas. Saya Ya, rasa bisa dapat itu. Heeh. ya, baik sekali memang pemerintah Heeh. sekarang saya kira Heeh. banyak peluang Heeh. ya. Betul Heeh. Mas ya.
Cuman saya masih ngajar juga Mas di Unsia, jadi belum saya total. Oh gitu. Oh, Jadi iya. nggak berani jadi Kantor juga apa-apa. tadi ya. Masih ngajar juga. Kecuali kalau udah yakin Eh, kayak Mas tuh saya keluar Mas, yakin Mas saya keluar Mas. Ya Ya, paling enggak tapi mungkin di lingkup eh, di Aceh betul dulu betul misalnya di betul. atau di kampus atau di Aceh dulu bisa bisa dimulai Mas Iya, Haris. jujur Mas, Ah. sebenarnya salah satu usaha saya membuat edisi khusus bongkar gitar ini biar tambah murid Mas. Saya masih sedikit muridnya, makanya ya minta Oh, bantuan kawan-kawan untuk meyakinkan dan bahwa iya. ya bukan cari Ah, bukan cari uang ya, ya bukan ah, berarti ah. Tapi nggak ya. berpeluang, tapi ya saya Mm-mm. pingin nih seperti Mas bilang gitu, kita di Aceh ada satu, kan nanti di Medan ada satu. Ya, Ketika ya saya saya kira rasa bisa sih. hmm, jadi saya nanti akan datang ke Mas Jubing dengan bahasa yang sama, tapi agak sedikit berbeda. Mas Jubing siap nggak jadi solis Indonesia Philharmonic Orchestra? Iya, mimpi Mas, mimpi. Iya, iya, ya, nggak Berdua apa-apa. saya ngajak Bisa, bangun bisa. kan. Jadi Ah, satu saat mungkin ah. kita bisa sampai ke sana ya, Iya, mudah-mudahan ya. ya. Mas Jubing, Banyak makasih sih. banyak Mas Jubing. Makasih banyak Mas Sama-sama. Jubing. Iya, teman-teman, Sama-sama. terima kasih juga ini dan ya semua menyapa. Halo Sama-sama. Mas Jubing dan Mas Ya, terima Ari. kasih buat teman-teman semua Ayo, yang sudah iya. mampir. Ya, nanti kalau ada mau konsultasi tadi udah disampaikan Mas Jubing silahkan. Tapi kalau untuk ngajar mungkin Mas Jubing agak membatasi dulu sementara ini. Ya, Jadi dan saya yakin kita sebenarnya bisa tanpa harus mengganggu waktu Mas Jubing ya. Itu lihat YouTube-nya atau ikuti apa mm, mm, komentar segala mm. macam itu juga belajar banyak loh. Saya kagum dengan apa Iya, kalau lihat cara video-video Mas bisa Jubing juga. ya. Saya banyak Ya, belajar ya. tuh, terutama dari video yang anak kecil tuh malu sendiri saya. Ampun, kenapa saya nggak ngelakuin itu gitu loh. Mas Jubing, minta Iya, maaf Mas Jubing kalau oke. ada salah-salah Sama, kata. Terima kasih ayo, banyak Mas. enggak lah, Sehat sama-sama. Saya selalu juga Mas. terima kasih. Sama-sama, Semoga sehat kita tetap juga. bisa Salam buat teman-teman di berkorespondensi sana, Mas ya. ya. Ya, makasih Ya. banyak. Kita akhiri Mas Oke. ya. Oke, kawan-kawan sampai Bye. di sini. Terima kasih banyak. Dan minggu depan saya pamit dulu sementara mau ke pulau, jadi mungkin tak siaran dulu. Tapi nanti itu nama-nama yang Mas Jubing sampaikan Pantau tadi. terus, pokoknya pantau terus lah, Pantau Travel Hari ya. terus ya. Kita belajar bersama-sama. Gak ada yang gini, Ya, gak ada untuk oke. terkenal. Enggak. Makasih banyak Mas Jubing. Yuk semua ya. Yuk, sama-sama. Selamat Mari, malam. malam.